Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa 3 saham dari sektor poultry dan 4 saham dari sektor farmasi. Yang pertama ada Cepin, kedua Japa, ketiga Main, keempat Ira, kelima KF, keenam Inap, dan ketujuh KLBF. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Cepin. Cepin pada hari Rabu kemarin melanjutkan kenaikan ke level harga 6.850, naik 3,78%. Sebelumnya dia naik 4,76%. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Cepin diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Cepin hari ini resistennya sudah tercapai ya. Resisten sideway yang terbentuk dari November 2023 bulan. Dia turun, area support, terus dia naik lagi. Dan hari Rabu kemarin tercapai, 2 hari naik yang signifikan dengan volume yang sangat besar ya. Dan juga Cepin sudah masuk stop pick di hari Senin ya. Kalau yang ikut grup pasti ada lihat nih. Belinya waktu itu 6.300, saya infokan belinya ya di daerah 6.300 ini. Dan 2 hari habis itu dia rebound ya. Harusnya TP1 sudah tercapai ya. Tinggal TP2 di daerah 7.400 kalau nggak salah itu. Jadi Cepin masih berpotensi ke atas nggak? Masih berpotensi ke atas, cuman ini sudah daerah rawan karena bisa aja Cepin false breakout. Kalau dilihat ya ini bisa membentuk pola rounding bottom juga ya nih, atau pola dia akhirnya mampu breakout dari daerah 6.400 dan rally ke atas. Jadi untuk Cepin ya kalau mau beli ya tunggu dulu, mending buy on weakness, tunggu dekat-dekat support baru buy kalau dia ada koreksi ya, tapi disesuaikan trading plan-nya. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas 0 juga makin tinggi, volume meningkat 2 hari. Harusnya mungkin bulan ini Cepin targetnya bisa sampai 7.370 sampai 7.400 ya, selama nggak false breakout. Jadi seperti itu aja untuk Cepin. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada Japa. Pada hari Rabu kemarin ditutup di level harga 1.790 sama harga penutupan pada hari Selasa. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham Japa diakumulasi ya. Nilainya lebih besar daripada distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Japa perlu hati-hati karena Japa membuat candle ya, bisa doji ataupun hammer di daerah resisten. Histori sebelumnya memang 1790 sampai 1800 ini adalah resisten kuat yang terbentuk dari April 2019. Sempat 2 kali diuji, April 2019, Oktober 2019 diuji gagal, dan ini dia menguji ketiga kalinya ya. Dan terlihat dia membuat candle rejection ke atas ya. Udah 3 kali diuji. Di tanggal 3 Maret dia rejection dan turun dalam. Di tanggal 9 Maret dia rejection lagi, tetap tutup di bawah 1.800, dan hari ini juga Japa tetap tutup di bawah 1.800. Kalau dilihat dengan skenario seperti ini ya, ada berpotensi Japa bisa koreksi lanjutan, walaupun di hari kemarin volumenya sangat kecil. Bagaimana yang sudah punya dari bawah ya untuk Japa, apalagi beli yang di daerah 1.500, 1.535 ini ada. Kemarin saya infokan juga ya, minggu lalu bahkan Japa ini waktu di daerah 1.535 ini. Saya bilang udah spekulasi buy, seminggu tercapai target 1.800 untuk Japa. Mending pasang trailing stop ya, atau profit taking kalau Japa turun lagi sampai 1.740. Mending take profit dulu, biarkan aja dulu ya kemana arahnya. Kalau dia mampu kembali breakout baru beli buy on breakout lagi ya. Jangan gara-gara berharap Japa ini bisa ke 2.400 ya. Target saya bahkan bisa ke 2.400 nih. Kalau dilihat histori sebelumnya ya, ini kan terlihat kalau confirm breakout 1.800 ya, target Japa bisa sampai 2.400. Ini harusnya menarik juga Japa ini. Kalau confirm breakout ya harusnya bisa terus lanjut. Tapi untuk sekarang apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu, karena strateginya kalau sekarang
memang ada keuntungan kalau ternyata dia Jumat breakout lagi dan rally ya dibawa naik, tapi resikonya kalau dibawa ke bawah ya, karena di 1650 ini ada gap, ada nggak bisa aja dia berpotensi ke situ menguji ini. Nah ya, dia menguji resisten trendline uptrendnya ini di daerah 1650, jadi bisa ke situ koreksi dulu, misal seperti ini ya, skenario nya bisa ke sini dulu baru dia breakout, atau jebol juga bisa ya. Jadi jangan salah juga, jebol juga bisa kalau gagal bertahan di daerah 1650 ke bawah lagi 1440, potensi juga ada ya untuk apa ya, kesini lah dia. Nih support satunya ada di 1640, support duanya ya di daerah ini ya, di daerah 1500 sampai 1540 ya, di daerah sini support 2 untuk Japa, support 3-nya ya di daerah 1440. Jadi seperti itu skenario Japa juga bisa ke sini dulu, bisa dia uji ini gagal, dia kembali ke sini, baru mungkin bisa seperti ini. Jadi banyak skenario ya untuk Japa, jadi harus Bapak Ibu juga jeli melihatnya. Jangan yang beli di daerah 1500 nggak take profit saat turun dari 1740 ini, take profit aja, nggak usah peduli besok Pak kalau dia rebound, ya udah biarin, yang penting selamatkan dulu yang sudah profit yang ada. Jangan sia-sia Bapak Ibu hold saham gara-gara berpikir dia bisa ke 2400. Bisa nggak ke situ? Bisa, cuman ada prosesnya, dan juga bisa aja dia turun dulu baru kembali naik ya. Sayang kalau Bapak Ibu hold terus dibawa turun, ternyata dia malah koreksi dalam lebih dari harga beli di daerah 1550 ya, berapa hari ini kerugian menunggu. Mending take profit dulu baru buy lagi ke bawah kalau dia memang arahnya ke bawah, atau take profit setengah dulu 50%-nya juga bisa, siapa tahu besoknya dia kembali rebound. Jadi Bapak Ibu bisa ngikut, kalaupun confirm breakout 1800 beli lagi setengah tadi hasil uang jual di atas ya. Strateginya bisa seperti itu juga ya. Seperti itu aja untuk Japa ya, skenarionya masih seperti ini ya. Kalau gagal breakout di hari Jumat ya potensi arahnya bisa ke bawah dulu. Indikator MACD juga masih sangat bagus, masih sangat tajam mengarah ke atas, masih terbentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi peluang Japa masih potensi ke atas, cuman ada prosesnya, bisa turun dulu ya. Seperti itu aja untuk Japa. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada main pada hari Rabu kemarin ditutup terkoreksi 0,64%, kalau harga 770. Kalau dilihat transaksi asing hari Rabu net sell. Kalau dilihat dari broker summary, main di akumulasi walaupun tipis. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal main terlihat gagal breakout dan membuat candle hammer ya, breakout resisten 790. Jadi ada potensi malah main melanjutkan penurunan. Kalau saya bilang kalau gagal breakout ya bisa ke EMA 60-nya ini. Jadi daerah 750-an sampai 740. Baru potensinya bisa seperti ini juga ya. Hampir-hampir sama lah dengan Japa ya. Jadi price maker atau bandarnya ini sepertinya sama ya. Dia teknikalnya nggak beda jauh. Jadi ini bisa seperti ini juga ya. Kalau dia besok hari Jumat gagal breakout langsung ke atas, dia ke bawah dulu, koreksi, menguji EMA 60. Kalau EMA 60 mampu mempertahankan di daerah 750 ini, ya dia bisa ke atas lagi, menguji lagi 790-nya. Kalau mampu breakout, baru dia rally ke atas. Seperti itu skenario-nya ya. Jadi yang belum punya ya wait and see aja dulu. Kalau mau maksa di harga sekarang beli, ya harus siap cut loss sekitaran ya 7% lah. Dan target profitnya kecil aja nih. Kalau dia gagal breakout lagi, kalau ditarik ke atas ya memang tinggi, cuman ini kan dekat. Kalau dia ternyata koreksi dulu, terus naik, gagal lagi, koreksi lagi. Jadi Bapak Ibu resikonya lebih besar daripada profitnya. Jadi nawar aja di bawah sekalian di daerah 750. Nah, kondisi lossnya sekitar 4% dan profitnya kan lumayan di 5,62%. Jadi nggak sia-sialah kalaupun harus cut loss karena potensi profitnya hampir-hampir sama. Ya, 1:1. Jadi seperti itu. Bulan ini bisa breakout 790 karena terlihat ya ini sudah membentuk lower high baru di daerah 670. Ini lower high pertamanya, dan ini dia lagi membentuk mencari swing high-nya. Apakah ini terlihat ya
apakah ini swing high dan dia koreksi dulu ke 660 terus baru dia naik, atau dia besok langsung breakout, bisa seperti itu ya. Ya disesuaikan bagaimana strateginya ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Indikator MACD masih sangat tajam mengarah ke atas, garis biru sudah di atas 0 dan sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Jadi peluang main masih cukup bagus, cuman ada prosesnya, bisa aja main koreksi dulu. Seperti itu aja untuk main. Kita langsung saja ke saham keempat, ada IRA yang pada hari Rabu kemarin ditutup di level harga 2110 naik 0,95%. Kalau dilihat transaksi asing net buy, bahkan dari tanggal 18 Februari asing terus net buy ya. Baru 2 hari di tanggal 8 dengan 9 Maret asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham IRA biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IRA ini terlihat dia ada di area kritikalnya juga, karena sekarang IRA ada di support trendline uptrendnya, dan ini bisa juga pola-pola head and shoulder ya. Ini terlihat di kalau IRA gagal bertahan di atas 2000, target penurunannya bisa sampai 1600 ya, terdekat maksimalnya penurunannya bisa sampai 1140 menguji EMA 200-nya, garis merah ini. Apakah bisa spekulasi baik kalau kita tarik upside ke bawah? Ini cukup dalam, kalau mau cukup dalam juga ya. Supportnya ada di 1950. Kalau mau ya bisa seperti ini. Target profitnya 12%. Ya hampir-hampir profitnya lebih besar lah. Jadi skenario-nya seperti ini juga bisa untuk IRA. Terlihat juga IRA membuat candle doji. Hari Rabu kemarin dia coba breakout EMA 60, gagal dan tetap tutup di bawahnya. Indikator MACD masih mengarah ke bawah, sudah di bawah 0 garis biru, sudah membentuk dead cross, bercat di bawah 0 juga makin dalam. Volume IRA lumayan meningkat ya, di hari Rabu meningkat, jadi ada peluang untuk IRA rebound. Kalau memang potensi IRA lanjut naik ya, hari Jumat IRA harus rebound, minimal bisa tutup di atas EMA 60-nya ini, garis hitam ini. Kalau ditarik upside-nya dari harga sekarang, ya minimal dia harus naik sekitar 5% di hari Jumat. Bisa nggak? Mungkin aja kalau Bapak Ibu mau skenario-nya seperti itu. Cut loss-nya ya di bawahnya di 5% juga boleh. Jadi 50-50 antara naik dan turun. Kalau turun ya cut loss, kalau naik ya take profit. Atau pasang trailing stop. Kalau dia mengarah ke 5%, ada berpotensi IRA minggu depan melanjutkan kenaikan menguji 2400. Jadi seperti itu skenario IRA juga yang bisa diperhatikan, tapi ini disclaimer on IRA high risk ya, asal siap, karena beli saham itu bukan mikirin profit dulu, pikirin siap gak dengan resikonya. Kalau sudah siap dengan resiko baru buy, karena kita sudah tahu resikonya ya kita harus siap. Sesuai skenario dia mengarah ke resiko, ke cut loss, ke harga cut loss yang kita siap cut loss, ya sudah siap untuk cut loss ya. Bukan nawar lagi, berharap besoknya naik, tahan aja dulu, ternyata besoknya dia koreksi lagi, bisa seperti itu, makin dalam ya. Ya seperti itu aja untuk IRA. Kita langsung saja ke saham kelima, ada KF yang pada hari Rabu ditutup naik 0,32% ke harga 3090. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham KF didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KF juga ya sudah di area kritikalnya ya. Di area support yang terbentuk dari 1 Februari saat KF turun tajam ini ya. Dari 13 Januari sampai 1 Februari dia turun terus tajam. Dan ini dia membuat candle hammer terbalik supportnya dan dia mantul ke atas. Kalau ditarik upside-nya dia sempat naik sampai 36%. Jadi ini udah di area kritikalnya dan
KF membentuk candle gravestone doji ya. Jadi ini menurut saya kalau yang suka resiko, yang siap dengan resiko, ini ada peluang bagus. Cuman ya resikonya kalau INAP breakdown dari EMA 200-nya di daerah 2960 ya cut loss. Ini peluang juga ya cukup bagus, cuman resikonya juga tinggi. Ya target profit bahkan bisa sampai EMA 20-nya ya di 3520 sekitar 14,8%. Kalaupun harus cut loss di 5%, 6%, ya cut loss saja. Kalau turun dari 2900 bisa seperti itu skenario untuk KF ya. Kalau dilihat volume meningkat, harusnya rebound dia di hari Jumat. Tapi analisa saya ini bisa salah ya juga. Atau dia membuat candle lagi koreksi merah, bisa juga ke daerah 3000. Jadi ada potensi masih koreksi, ada sekitaran 3% nih ya, 2,5%. Atau dia bisa juga membuat candle doji lagi di bawah sini ya, baru dia rebound, bisa seperti itu. Tapi alangkah bagusnya KF hari Jumat langsung membuat candle di atas 3200 tutupnya ya, di atas harga tertingginya di hari Rabu kemarin. Harga tertingginya ada di 3210. Jadi dia harus naik sekitaran 4%. Potensi bagus, harusnya bisa lanjut kalau seperti ini skenario-nya ya. Jadi seperti itu aja untuk KF, tapi ini sama seperti IRA, resiko tinggi ya, jangan dinego-nego. Kalau cut loss harus cut loss di saham seperti ini ya. Seperti itu aja untuk KF. Ada potensi rebound, kalaupun lanjut ya di hari Jumat ada potensi juga sekitaran koreksi di 3%-an menguji EMA 200-nya. Kita langsung saja ke saham ke-6, ada INAP yang pada hari Rabu kemarin ditutup naik 0,67%, kalau harga 2.980. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, tapi tipis ya, memang tipis karena volumenya juga atau bid offernya juga tipis. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham INAP biasa aja ya, nggak terlihat yang signifikan. Ya lumayan lah akumulasinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INAP sama seperti KF, dia dekat dengan EMA 200-nya, dan juga INAP sama membentuknya ya. Pola-polanya hampir sama, membuat gravestone doji di dekat-dekat EMA 200. Jadi ya ada peluang lah untuk INAP rebound, tapi kalaupun melanjutkan penurunan ya bisa menguji EMA 200-nya ini di daerah 2870. Jadi bisa turun sekitaran 110 poin. Ya 3% lebih lah bisa masih turun ya. Bisa seperti itu juga untuk INAP. Jadi disesuaikan aja ya. Dan memang harusnya INAP mempertahankan, ini bisa dikatakan support minor nih ya. Ini yang terbentuk bahkan dari Agustus 2020 sempat breakdown, September kemudian dia rally lagi naik dan rally tinggi. Jadi ya ini INAP juga di area kritikal. Kalau Bapak Ibu mau ya bisa cut loss di sekitaran 5%, boleh beli aja di harga sekarang. Tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan harus beli ya, sesuaikan. Dan target profitnya swing trade sekitar 3.400, bisa seperti ini skenario-nya. Ini terlihat, ini kan resistennya juga nih. Nah, di seperti ini skenario-nya untuk INAP. Cut loss kalau turun dari nih, cut loss saja kalau turun dari 2760, sekitar 7% kerugian kalau memang harus cut loss di bawah. Jadi kalau dia menyentuh ke bawah ya Bapak Ibu harus cut loss. Kalaupun nggak mau cut loss boleh, nggak boleh, tapi harus siap resikonya ya, harus siap rugi waktu ya, karena uangnya nggak bergerak di INAP. Jadi seperti itu aja untuk INAP. Ada potensi rebound juga ya, kalau nggak di hari Jumat ya di hari Senin dia rebound. Jadi kita lihatlah ke depannya, kalau mau skenario-nya bisa seperti ini. Kalau mau dimodifikasi, diubah, ataupun strategi Bapak Ibu juga ya boleh, yang penting cuan ya. Jadi seperti itu aja untuk INAP. Kita langsung saja ke saham terakhir, ada KLBF yang pada hari Rabu kemarin ditutup naik 2,58%, ke harga 1.585. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy dari tanggal 1 Maret
2021 ya, belum ada sekalipun asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, saham KLBF diakumulasi ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KLBF ya seperti yang saya bilang minggu lalu ya. Ini saham bagus dan cocok untuk diinvestasikan 3-9 bulan ke depan ya. Potensinya terdekat ke 1700, akhir tahun bisa sampai 1950. Tapi itu target aja ya, bisa nggak tercapai. Karena KLBF masih di bawah harga wajarnya. Dan juga KLBF bisa dikatakan ya, dia membuat double bottom di area EMA 200-nya. Jadi ini level kritikal antara KLBF mau lanjut uptrend atau kembali downtrend, dan dia membuat pola double bottom. Jadi potensi sangat besar melanjutkan kenaikan ya. Target Maret ini bisa sampai 1700. Itu aja dulu terdekatnya Maret. Kalau ditarik dari harga sekarang ya 7% lumayan lah ya. Bisa 14 hari ya, ke sana ada prosesnya juga ya. Jadi ya seperti ini skenario-nya untuk KLBF. Untuk disimpan setahun ke depan juga ya cukup bagus. Bisa sampai ya target saya di 1950. Jadi 22%. Kalaupun harus seperti ini ya bisa. Kalau cut loss-nya sekitar 9% aja. Kalaupun mau cut loss beli di harga sekarang ya sekitar 9% bisa juga ini di swing trade ya. Tapi swing trade ini ya sama aja investasi 3-9 bulan ke depan. Seperti ini skenario-nya bisa kalau Bapak Ibu mau beli atau nyicil dulu. Kalau dia koreksi lagi beli lagi di bawah. Mungkin nggak dia koreksi, mungkin aja karena ini terlihat ada minor resisten di daerah 1600 ya. Ini minor resisten nih. Berapa kali diuji dan dia gagal, 2 kali dah dia uji gagal ya. Bisa dikatakan ini juga double top. Jadi kalau sekali lagi breakout harusnya bisa lanjut sampai 1700 terdekatnya ya. Seperti itu aja untuk KLBF. Indikator MACD juga masih bagus, masih sangat tajam mengarah ke atas. Garis biru juga sudah di atas 0, bar chart di atas 0 makin tinggi. Sayang volumenya belum kelihatan yang signifikan ya. Jadi seperti itu aja untuk KLBF ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru mau belajar trading, bingung memilih sahamnya, bingung membuatkan trading plan-nya, beli di harga berapa, kalau take profit di harga berapa, kalaupun harus cut loss di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang, atau klik link Telegram yang ada di deskripsi. Chat admin di sana nanti akan diinfokan. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.